Selamat datang di channel saya. Di video kali ini ada informasi perubahan tentang biaya berjualan di Lazada, teman-teman. Mungkin di video saya sebelumnya tentang biaya komisi program Shipping Max. Nah, teman-teman, kemarin juga sudah diupdate untuk harga biaya Shipping Max ternyata naik, teman-teman, yaitu menjadi 4%. Nah, kalau kita lihat dari video saya sebelumnya di sini, teman-teman, untuk komisi hanya di kategori produk A saja, 0,8%. Tidak berlaku. Dan juga untuk super sale juga sama. Tapi untuk saat ini katanya ada berlaku komisi, teman-teman. Nah, komisinya terlalu tinggi, teman-teman. Saya aja terkejut ya, teman-teman. Ternyata 2,18% untuk kategori A, terus untuk BC 1,38%, terus dan DE 0,98%. Nah, jadi ini menurut saya sih lumayan besar nih, teman-teman, total biaya administrasinya ini nanti. Oke, kita lihat satu persatu ya. Mulai di tanggal 24 April tahun 2023 akan ada perubahan terkait biaya berjualan di Lazada sebagai berikut, teman-teman. Untuk efektifnya di tanggal 24 April tahun 2023 ya. Untuk tanggal efektifnya di tanggal 24 April tahun 2023 ya. Artinya sudah lebaran nanti nih, teman-teman. Nah, ini ada tipe biayanya. Untuk payment fee atau biaya transaksinya sama seperti biasa 1,8%. Terus untuk biaya administrasinya ini kan ada biaya program super seller dan komisi. Nah, kalau seller biasa yang tidak ikut super seller tidak berlaku nih. Kalau ikut super seller berlaku ya. Nah, untuk kategorinya ada A, B, C, D, E ya. Nah, ini ada komisi ya, teman-teman. Kalau di video saya sebelumnya di sini, ini saya besarkan dulu. Nah, untuk komisi tidak ada ya, teman-teman. Hanya ada di kategori A, 0,68%. Nah, ini tidak berlaku. Nah, sekarang ternyata diberlakukan, teman-teman, untuk komisi di setiap kategori. Semakin tinggi kategori, semakin besar juga untuk biaya komisi. Untuk kategori tinggi yaitu A. Nah, kalau kategori kecil yaitu E. Nah, jadi untuk total biaya administrasinya, teman-teman, untuk produk kategori A untuk sel biasa yaitu 4%, dan kategori untuk BC yaitu 3,2%, dan untuk kategori D dan E yaitu 2,8%. Wow, lumayan ini. Ingat, teman-teman, untuk komisi ditambah payment fee-nya. Nah, ini juga sama, teman. Untuk super seller ternyata lebih tinggi lagi. Untuk super seller yaitu produk kategori A yaitu 4,7%, BC 4%, dan DE 3,3%. Nah, itu dia. Nah, untuk biaya programnya, teman-teman, seperti Shipping Max 4% untuk seller biasa, dan untuk super seller 4%. Nah, ternyata naik juga untuk super seller. Kemarin itu 3,5% masih dia. Terus untuk biaya program lainnya seperti biaya cashback tiap hari tidak naik 1,67%. Nah, 1,11% jika bergabung dengan Shipping Max. Nah, untuk super sale juga sama. Terus untuk bonus dadakan, teman-teman, 2,2% untuk produk elektronik dan 2,78% untuk bukan elektronik. Untuk super sale juga sama. Catatan, sale biasa yang bergabung di Lazada sejak 24 April tidak akan dikenakan biaya komisi selama 90 hari terakhir sejak tanggal bergabung. Semua biaya total sudah termasuk PPN 11%. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman baru bergabung di tanggal 24, artinya tidak dikenakan untuk biaya komisi selama 90 hari terakhir, artinya gratis. Ini dikenakan sebagai sale lama, teman-teman. Nah, jadi sebagai kita sale lama, ternyata dikenakan biaya komisinya ini. Wow, lumayan juga sih biaya komisinya ini. Ya, jadi dihitung-hitung 4% kalau kita dapat kategori A. Ditambah biaya ini Shipping Max 4%, 8%. Terus juga ikut bonus dadakan sudah 10%. Ditambah biaya cashback tiap hari 11%. Hampir 12%, teman-teman, untuk biaya komisinya. Waduh, lumayan tinggi juga nih. Ini saya besarkan dulu. Nah, ini dia bentuknya. Gimana menurut teman-teman? Apakah masih layak untuk berjualan di Lazada ini? Ya, kalau masih layak, kita ikutin saja, teman-teman, untuk biaya komisinya ini. Biayanya nih terlalu besar nih, teman-teman, menurut saya. Total biaya administrasinya. Ini hampir sama dengan Shopee. Shopee juga setiap bulannya pasti ada update juga untuk biaya komisinya. Pasti naik terus, teman-teman. Nah, di Tokopedia juga sama. Di Bukalapak juga sama. Pasti juga. Untuk di TikTok juga belum mengalami kenaikan, teman-teman. Masih mantap. Nah, jadi teman-teman kalau mau jual di TikTok silakan di push saja dulu sebelum biaya komisi juga naik. Nah, kalau untuk Lazada di tahun 2003 ini terlalu banyak untuk kenaikan untuk harganya. Bukan harga kita yang naik,
tapi biaya komisinya. Cuan kita tambah tipis, biaya komisi naik terus. Nah, harusnya sih kalau cuan kita terus naik terus untuk laba keuntungan kita tuh. Jadi gimana teman-teman? Kita juga menggunakan namanya tuh promosi berbayar. Pikir dulu teman, apakah masih layak ini biaya komisinya nih? Tolong dulu Lazada, hapus saja sih bahwa untuk biaya komisi ini. Cukup gunakan nama tuh payment fee saja seperti dulu, yaitu biaya transaksi aja. Kita sudah banyak menanggung ini, yaitu shipping max, biaya cashback tiap hari, dan biaya bonus dadakan ketika kita ngikuti nama tuh campaign ini. Ya, kalau kita ikuti semua, kalau saya totalkan sekitar 12%, anggap saja 8% saja. Nah, kalau 8% tuh lumayan nih teman-teman, kalau kita ikutin. Berapa lagi kita profit yang akan kita dapatkan? Jadi teman-teman nggak bisa untung 10% teman-teman ambil. Teman-teman kalau masukin 10% artinya teman-teman rugi. Rugi dari biaya komisi dari Lazada ini. Total biaya administrasinya, voucher, untuk biaya program lainnya, itu rugi teman-teman. 15% juga, jadi teman-teman untung 5% juga masih rugi. Teman-teman ada biaya operasionalnya, terus juga untuk packingnya, dan lain-lain, pastinya rugi itu teman-teman. Kalau 20% artinya untung 10%. Kalau dikurangi untuk biaya operasional lainnya, jadi untung 5%. Belum lagi teman-teman ada biaya tambahan lainnya. Kalau 25% teman-teman untung. Jadi kalau kita dikurangin 10% untuk biaya komisinya, terus 5% ini, jadi dapat 10% ya. Itu sih menurut saya sih masih lumayan. Kalau 30% lebih cocok lagi. Tapi ya, kalau kita naiki harga terus, apakah pembeli mau untuk belanja di toko kita? Sedangkan kompetitor lain pastinya akan bersaing terus. Apakah kompetitor lain akan menaikkan harga juga, atau malah sebaliknya? Nah, silakan teman-teman untuk berdiskusi. Gimana ini menurut teman-teman? Apakah cocok untuk biaya komisi naik ini? Ternyata di tahun 2003 ini Lazada terlalu nge-push untuk menaikkan biaya komisinya ini. Masih enak di tahun 2022 kemarin. Di tahun sebelum-sebelumnya tidak ada biaya sebesar ini. Ya gitu teman-teman. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk update saya tentang biaya komisi Lazada yang naiknya sangat signifikan teman-teman. Jadi perkiraannya sekitar 12% untuk biaya komisinya. Itu dia, termasuk dengan bonus dadakan. Kalau saya hitung secara rinci dari rata-ratanya, itu dia. Oke, silakan teman-teman untuk diskusi di kolom komentar ya. Oke, sekian dulu video singkat saya. Terima kasih sudah menonton. Salam cuan.